Doa adalah sebuah hak istimewa yang Tuhan beri bagi orang percaya. Dan bukan hanya itu, bukan hanya hak istimewa, tapi doa adalah solusi untuk semua pergumulan kita. Bahkan ada satu lagu mengatakan Tuhan sejauh doa. Tuhan tidak jauh. Sejauh doa. Selama kita berdoa, mau berdoa, kita akan merasakan, mengalami Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, tema kita malam ini adalah harapan dalam pergumulan kita. Alkitab, firman Tuhan, bahkan dari Kejadian sampai dengan Wahyu, memberikan pengharapan kepada kita. Iman. Dan di dalamnya adalah janji. Tetapi bukan hanya itu. Janji itu kita pegang teguh kalau kita mau baca. Dan kalau kita mau pegang teguh dalam doa-doa kita. Jadi mengapa kita berdoa? Karena kita percaya Tuhan sanggup menolong kita, maka kita berdoa. Coba perhatikan orang-orang, saya sudah berhenti berdoa. Percuma berdoa. Toh juga Tuhan tidak dengar doa saya. Jadi mengapa kita berdoa? Karena kita percaya. Nah, dalam pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang harapan dalam pergumulan kita, yaitu doa. Mari kita buka Filipi pasal 1, ayat 12 sampai dengan 19. Filipi pasal 1, ayat 12 sampai dengan 19. Kalau sudah menemukan? Sudah? Baik, saudara perhatikan, saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Ayat 19 kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan oleh Roh Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, harapan dalam pergumulan. Kita akan melihat poin di ayat 19. Tapi kita mengerti ayat 19 kalau kita baca ayat terdahulu. Baru kita mengerti poin yang disampaikan Paulus. Ada harapan dalam semua pergumulan kita. Poinnya adalah di ayat 12 sampai dengan ayat 18. Poinnya adalah mengapa Paulus dipenjara. Alasannya cuma satu, yaitu karena Paulus memberitakan Injil. Paulus dipenjara bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, merampok, atau menipu jemaat. Seperti ada yang terjadi. Ada pendeta menipu jemaat. Pendeta korupsi. Ada. Paulus tidak melakukan itu. Barusan kita mendengar beberapa bulan yang lalu, ada pendeta muda yang membunuh temannya.
Paulus tidak melakukan kejahatan sampai dia di penjara. Paulus melakukan satu hal yang membuat dia di penjara adalah karena memberitakan Injil. Dan akibatnya ada dua. Akibat yang pertama di ayat 14, semakin banyak saudara dalam Tuhan. Saudara dalam Tuhan. Yang bertambah keyakinannya, bertambah imannya dengan berani memberitakan Injil Tuhan. Nah, ini kan keren ya. Ada orang di penjara, hamba Tuhan hebat, kaliber di penjara, dan itu membangun iman jemaat. Hamba Tuhan ini saja berani di penjara, masa kita tidak? Asal jangan saya ya. Tapi itu kesaksian, ya. Hamba Tuhan ini saja rela menderita, masa kita nggak mau menderita? Saya sengaja berkhotbah beberapa minggu pakai tongkat, tidak perlu cari pengganti, supaya itu menjadi kesaksian bagi jemaat. Boleh cari pengganti, boleh, tapi itu kesaksian bahwa kita tidak boleh menyerah dalam kesulitan kita. Berita baiknya saya sudah bisa berdiri normal, walaupun masih berat di sebelah kiri. Tapi puji Tuhan sudah lepas satu tongkat ya, tinggal satu. Tapi kata dokter harusnya lepas hari ini tongkatnya ya. Sudah bisa lepas tapi masih berat kakinya. Nah saudara-saudara, kadang-kadang melihat hamba Tuhan yang hebat, orang yang punya kapasitas yang kuat, tapi masih menderita, itu penghiburan. Dia saja bisa menderita. Dan dia kuat, masa kita nggak bisa? Dan itu penghiburan bagi jemaat. Tapi kalau hamba Tuhan tidak pernah menderita, bagaimana kita belajar dari dia? Hamba Tuhan yang sehat, kaya, makmur, gemuk, tidak pernah sakit-sakitan, ya kita belajar dari puji Tuhan. Tetapi ternyata yang mengajar kita lebih kuat adalah bahwa sakit, kesulitan, keterbatasan, dia saja bisa bertahan. Dia saja bisa kuat. Dia saja masih bisa melayani. Dia saja masih bisa berdoa. Yang lain sehat-sehat, nggak bisa datang berdoa. Nah itu yang membuat kita kuat. Di satu sisi itu dampak yang pertama. Satu sisi dampak yang kedua adalah ada orang-orang yang melihat situasi ini. Paulus di penjara karena memberitakan Injil. Ada orang yang benci sama Paulus. Jadi mereka juga memberitakan Injil dengan berpikir semakin banyak orang memberitakan Injil, terjadi kekacauan. Semakin banyak orang yang percaya pada Injil, maka Paulus akan diperberat hukumannya, akan dipenjara bertambah hukumannya, dan itu kesenangan bagi pembenci-pembenci. Jadi Paulus melihat begini, di depan matanya ada dua yang terjadi. Yang pertama di depan matanya ada jemaat dan bertambah keyakinannya, bertambah imannya. Tapi di satu sisi juga dia melihat di depannya mungkin berkata, aduh cilaka ini. Hukuman saya akan bertambah berat. Karena saya di penjara karena memberitakan Injil. Sekarang semakin banyak orang yang bertobat, semakin banyak orang percaya, maka semakin kaisar, semakin staf istana akan marah. Dan sehingga hukuman saya bertambah berat. Nah itu titik poinnya sampai muncul ayat 18-19. Tidak mengapa. Yang penting Kristus dimuliakan. Tidak mengapa. Saudara-saudara, jangan sampai kelemahan, kesulitan, keterbatasan membuat kita lemah sampai rasanya Kristus tidak terasa, Kristus tidak kelihatan, Kristus tidak disembah dalam hidup kita. Nah, ayat 19 kita pelajari bersama-sama, saudara-saudaraku. Ayat 19. Ada keyakinan Paulus di sana. Apa itu? Bersama-sama kita baca 2-3. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Karena aku tahu. Tahu dari mana? Nah, saudara-saudara, Alkitab banyak mencatat kata karena kita tahu. Karena aku tahu. Tahu dari mana? Ini disebut pengetahuan iman. Belum terjadi di depan, tapi kita mengetahui dalam iman. Belum terjadi. Kita tahu dalam iman bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Bukan cuma
Tuhan sanggup melepaskan kita dari semua masalah. Bukan cuma itu. Kita tahu bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Dan untuk apapun yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya. Dan kita beriman. Paulus yakin bahwa ada masanya dia di penjara dan ada waktunya dia keluar dari penjara, dan termasuk ada alasan mengapa dia mengalami masalah. Nah, ayat 19 saudara-saudara. Keyakinan Paulus ada dua hal yang saya katakan harapan dalam pergumulan. Paulus melihat masalah besar. Paulus melihat bahwa dia dipenjarakan, pasti akan bertambah masalahnya, akan bertambah mungkin hukumannya. Dia melihat itu. Tapi lebih daripada itu, dia melihat yang lebih tinggi bahwa aku pasti selamat. Bukan di penjara, bukan bertambah hukumannya, bukan bertambah tahun-tahunnya di penjara, bukan semakin sulit, kondisinya semakin berat di penjara. Tapi aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku. Ini bukan selamat masuk surga. Ini selamat terhindar dari bahaya. Selamat terhindar dari hukuman. Selamat keluar dari penjara. Ada rahasianya. Yaitu yang pertama, karena doa siapa? Doamu. Karena doamu. Wih. Seorang Rasul Paulus mengharapkan doa dari jemaat yang dilayani. Bukankah dia hamba Tuhan yang luar biasa? Dia bisa mendoakan orang sakit sembuh. Sapu tangannya di bawah orang, diletakkan di sakit mana sembuh. Kalau ada kanker, ditaruh pada bagian kanker sembuh. Ditaruh luka pada bagian wajah sembuh. Ditaruh pada bagian mata, matanya hilang. Luka pada matanya juga hilang. Nah, perhatikan saudara-saudara, seorang rasul berkata, kesudahan semuanya di keselamatanku oleh doamu. Itu berarti bahwa doa sanggup menolong dalam pergumulan kita. Seorang diri Paulus dalam penjara, tapi dia yakin bahwa jemaat Filipi mendoakannya. Dia yakin bahwa orang-orang yang pernah dia layani mendoakannya. Dia menyandarkan hidupnya dalam doa. Dan dia percaya bahwa jemaat yang pernah dia layani, dia pernah bimbing, dia pernah injili, dia pernah baptis, mendoakan dia. Dan karena doa-doa mereka lah, Paulus yakin, karena doamu, Paulus tidak berkata begini, saya yakin karena doaku. Bisa kan, dia kan rasul hebat. Tapi justru melibatkan orang lain, melibatkan jemaat. Nah, ini bukan teori yang kadang-kadang kita mengucapkan tolong doakan ya. Ini bukan perkataan biasa saja, tolong doakan kami, tolong doakan saya. Tapi ini betul-betul seorang rasul kaliber yang hebat masih membutuhkan keselamatanku karena doamu. Karena doa-doamu. Jadi yang pertama saudara-saudara, doa sanggup menolong kita dalam pergumulan kita. Karena aku tahu, Rasul Paulus mempercayai bahwa doa orang berkuasa, doa orang percaya berkuasa. Dan Rasul Paulus tidak memandang rendah jemaat. Ya siapa sih jemaat? Tidak disebutkan, ini jemaat yang baru bertobat, yang baru dilayani, sudah dewasa. Gak disebutkan ini doa para penatua, gak disebutkan. Ini doa majelis, gak disebutkan. Tapi doa semua jemaat. Itu berarti bahwa bagi Paulus doa ini adalah bukan sekedar keyakinan. Doa ini adalah kebenaran yang harus dipercayai. Karena kesudahan semuanya ini, yang mana semuanya ini? Keluar dari penjara. Keselamatanku karena doa-doa. Karena itu saudara-saudara, mulai saat ini kita harus kuat dalam doa. Kita harus kuat dalam doa. Saudara akan menemukan rahasia orang-orang yang bergumul, itu mereka kuat karena doa. Baca
mulai dari kitab Kejadian, mereka adalah orang-orang yang kuat berdoa. Dan baca sampai di dalam kitab Wahyu, kita menemukan doa orang benar dijawab. Doa orang-orang saleh, orang-orang yang dianiaya juga dijawab oleh Tuhan. Bahkan ketika mereka dianiaya, bahkan darahnya juga berteriak, minta pembelaan, berdoa kepada Tuhan supaya mereka dibela dalam masa tribulasi. Doa. Tidak ada kemungkinan untuk lepas dari penjara. Nggak ada kemungkinan. Tapi Paulus melihat kemungkinannya adalah cuma dua. Yang pertama, karena kuasa doa. Dan dia tahu ada orang berdoa. Semoga keluarga kita tahu juga bahwa kita sedang mendoakan mereka. Sahabat kita tahu kita mendoakan mereka. Walaupun mereka nggak tahu, nggak apa-apa. Yang penting kita harus berdoa. Paulus tahu ada orang yang mendoakannya. Nggak apa-apa, suatu hari kita berdoa dan kita menyampaikan kepada mereka, kami mendoakan Bapak, kami mendoakan Ibu, kami mendoakan Mas, kami mendoakan Mbak. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Saya percaya bisa berdiri, bisa berjalan di sini, bukan semata-mata karena pekerjaan dokter. Bukan karena Indo yang sudah datang berjuang, tetapi banyak orang yang berdoa. Kita ada di sini, dan kita sudah mencapai titik ini karena ada orang yang mendoakan kita. Mungkin kita tidak mengenal mereka. Mungkin mereka tidak pernah mengatakan kepada kita, saya berdoa untukmu. Tapi paling tidak ada orang yang selalu berdoa untuk kita. Mungkin itu adalah orang tua kita, saudara kita, orang terdekat kita. Doa orang-orang percaya berkuasa. Amin. Doa orang-orang percaya menyelamatkan. Yang kedua, saudara-saudaraku. Yang kedua apa lagi? Dan oleh pertolongan Roh Kudus. Oleh doa-doamu, yang kedua oleh pertolongan Roh Kudus. Ini menarik. Jadi ini bukan semata-mata karena doa, tapi kita melihat rupanya begini saudara, ada hubungan kerjasama yang baik antara orang-orang yang berdoa dengan Roh Kudus yang bekerja. Kalau nggak ada orang percaya berdoa, maka Roh Kudus bagaimana bisa leluasa bekerja? Dibutuhkan penyerahan dari orang percaya. Dalam doa, orang percaya itu berserah. Dalam doa, orang percaya itu berlutut. Dalam doa, orang percaya itu bersandar kepada Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja. Bahkan dalam Roma pasal 8 ayat 26. Roh Kudus yang menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan kepada Bapa di sorga. Sampai sekarang kita tidak tahu berdoa. Tapi Roh Kudus menyampaikan semua doa-doa kita. Keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi Paulus melihat begini bahwa ada hubungan kerjasama yang hidup antara orang percaya yang berdoa. Orang percaya berdoa itu adalah orang percaya yang hidup rohaninya. Betul saudara. Orang percaya yang tidak berdoa tidak hidup rohaninya. Mau makan asal makan saja. Sehat-sehat dia. Tidak mungkin Tuhan kutuk dia ya. Sakit perut enggak ya. Keracunan enggak. Sehat dia. Tapi rohaninya enggak hidup. Mau tidur enggak berdoa. Rohaninya enggak hidup. Biasa-biasa saja. Walaupun dia percaya Yesus. Tapi hidupnya, rohaninya itu tidak hidup. Jadi doa itu adalah kehidupan. Nah, Roh Kudus adalah penolong. Tuhan Yesus pernah menjanjikan ini di dalam Yohanes pasal 14. Aku akan mengutus seorang pribadi lain, yaitu penolong. Aku akan memberikan seorang penolong lain. Jadi Roh Kudus adalah penolong kita. Dan dia menolong doa-doa kita. Dia tidak hanya menolong kita lepas dari masalah, lepas dari kesulitan, tapi dia menolong doa-doa kita dan dia menolong untuk menjawab doa-doa kita. Makanya Rasul Paulus berkata, tidak berdiri sendiri, itu karena doamu, bukan. Tapi keselamatanku karena doa-doamu dan karena pertolongan dari Roh Kudus sebagai Roh penolong.
Karena itu saudara-saudara, kita juga perlu berserah kepada Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus. Bahkan kita perlu minta kepada Roh Kudus, saya mau doa apa? Supaya doa yang kita ucapkan ini, doa yang sama dengan hati Bapa. Sehingga kata Tuhan Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan dalam namaku, percayalah kamu menerimanya. Itu doa yang sama dengan keinginan Bapa, yaitu doa dalam pimpinan Roh. Rasul Paulus berkata berdoa dalam Roh. Maksudnya berdoa dalam pimpinan Roh. Biarlah Roh memimpin kita untuk mendoakan apa yang akan kita doakan. Jadi kita mau berdoa sekarang, dan kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita. Orang percaya haruslah orang yang beriman. Orang percaya haruslah orang yang berdoa. Dan orang berdoa itu mereka berserah. Berserah dalam doanya. Karena itu kita harus tahu bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Tapi juga kita harus mendoakan orang. Seperti Paulus mengharapkan jemaat mendoakannya. Kita juga perlu mendoakan orang. Kira-kira adakah yang perlu kita doakan? Adakah yang perlu kita bawa? Seperti jemaat membawa Rasul Paulus dalam penjara. Bisa saja Paulus bertambah hukumannya, tapi Paulus tahu. Setelah itu kemudian dia keluar. Setelah menulis surat ini, kemudian dia keluar. Kemudian dia berangkat ke Spanyol, 2 tahun kemudian dia balik, ditangkap lagi. Dan kemudian disitulah dia dijatuhi hukuman mati. Tapi dia berhasil keluar. Dan dia pergi memberitakan Injil sampai ke Spanyol. Itu karena doa orang percaya dan karena pertolongan Roh Kudus. Biarlah juga orang-orang bersaksi, ada doa orang-orang percaya di sini. Dan karena pertolongan Roh Kudus, karena juga mereka mengharapkan Roh Kudus dalam hidup. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu, Tuhan Yesus. Namun, hidupkanlah firman-Mu, sehingga menjadi firman yang hidup. Firman yang termeterai dan menjadi kuasa dalam hidup kami. Berkatilah kami, berkatilah doa-doa kami saat ini. Jadikan kami sebagai seorang pendoa syafaat, yang mendoakan orang lain, mendoakan keselamatan orang lain. Supaya banyak orang dibebaskan, banyak orang dilepaskan, banyak orang disembuhkan, banyak orang ditolong, banyak orang diberkati, banyak orang diselamatkan, banyak orang mengenal Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.